Oke, lihat Bapak Ibu. Ini sudah muncul Bapak Ibu? Sudah Pak? Sudah ya? Baik Bapak Ibu, nah ini adalah yang perlu Bapak Ibu betul-betul lihat dan perhatikan dalam menyusun tujuan ini, gitu ya. Karena Bapak Ibu nanti betul-betul akan menggunakan degree. Jadi seberapa jauh nanti kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik dan bagaimana itu. Jadi jangan sampai di sini kita memunculkan redaksi atau kata yang secara instrumen pengukurannya bingung gitu, mau ngapain saya Pak itu ya dengan baik misalkan atau dengan tepat itu gitu ya. Nah artinya ini harus nanti sinkron dengan penilaian ya Bapak Ibu. Jadi insya Allah nanti kita coba telusuri nanti agar Bapak Ibu betul-betul memahaminya secara secara nyata gitu ya, berdasarkan dengan nanti singgungkan dengan aktivitas Bapak Ibu sebelumnya seperti apa gitu ya. Oke, Bapak Ibu terlihat poin pentingnya adalah tadi Bapak Ibu KKO ya, KKO yang Bapak Ibu tadi munculkan adalah menjelaskan. Ingat ya, menjelaskan. Kita akan masuk ke dalam ini penilaian ya. Biar mudah Bapak Ibu ya. Kita masuk ke penilaian. Oke. Ya. Ini Bapak Ibu ya. Sorry. Bukan di sini. Maaf, ini LKPD ya. Maksud saya di sini. Oke. Sip. Mana yang keterampilannya tertinggal? Oh. Sip. Oke, ini dulu Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu ya, hal-hal yang perlu kita lakukan. Nah, ini penilaian sikap ya, penilaian sikap memang di dalam aturan yang Permendikbud yang 2016 ya, belum yang 2022 ya, karena kita masih menggunakan yang kurikulum 2013 kan ya. Jadi kita sinkronkan dengan itu, walaupun secara legalisasi kalau ada aturan yang lebih terbaru, yang lebih tinggi, maka aturan sebelumnya biasanya tidak berlaku, gitu ya. Tapi kita masih mengacu kepada kurikulum Permendikbud yang 2016. Jadi saya coba perlihatkan ya Bapak Ibu, agar Bapak Ibu itu sinkron nanti ya, tidak asal dalam membuat sebuah penilaian atau sebuah rencana penilaian ya. Nah, ini dia. Maaf. Ingat Bu ya, biar betul-betul Ibu itu sesuai dengan alur SOP
maka pedoman-pedoman yang penting itu kita benar-benar save ya, simpan agar kita sinkron nanti apa yang kita lakukan ya. Karena pasti di bawah itu akan banyak persepsi. Betul ya Bapak Ibu ya? Di bawah itu pasti akan banyak persepsi. Nah, yang paling aman dan betul-betul paling tepat ya kita kembalikan ke pedoman. Pedomannya berbicara apa gitu ya. Oke, bentuk penilaian ini saya kira nanti ya agar Bapak Ibu tahu mekanisme ininya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Nih ya. Oleh pendidik ya, biar saya nggak disangkanya oh itu mah idenya Bapak gitu ya, bukan ya. Nah, saya by ini ya, by reference ini ya Bapak Ibu ya, proses belajar dan hasil belajar ya. Nih, apa yang harus dilakukan Bapak Ibu tuh lihat, acuannya adalah di sini. Jadi sesuai dengan RPP katanya kan ya, penilaian itu betul-betul disesuaikan dengan RPP. Lihat langkah-langkahnya, mulai menyusun kisi-kisi penilaian, mulai membuat ya, melakukan kualitas instrumen. Kalau melakukan kualitas instrumen nanti saya jelaskan. Melakukan penilaian, mengolah, menganalisis, menginterpretasikan dan melaporkan ya, serta memanfaatkan laporan hasil penilaian. Ya, nih lihat, ini adalah langkah-langkahnya yang harus kita lakukan. Oke, kita lihat ke sini Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Pengetahuan kognitif kita harus buat dulu kisi-kisinya. Jadi apa yang akan kita nilai ya harus berdasar gitu. Ini KD. Pak, ini dari mana? Kantun atau tinggal copy paste saja ya di atas itu. Materinya materi apa Pak? Gerak dasar lokomotor manipulatif ya Bapak Ibu. Jadi ini akan sesuai. Nah tinggal masukkan saja ini. Tinggal masukkan ini, sampaikan ke sini ya. Jangan lupa ini ya, sepak bolanya ya, nuansa sepak bolanya karena itu wadahnya ya. Nah, indikator tinggal yang dari IPK saja Bapak Ibu. Ya, yang dari IPK ini tinggal sampaikan saja di sini. Seperti itu. Ya. Kan indikator itu penciri itu ya. Ya tinggal inilah. Nah, IPK hanya namanya saja jadi indikator gitu ya. Nah, itu di IPK. Tinggal copy paste. Nah, ini adalah bentuknya. Bentuk yang akan kita gunakan untuk menguji dari para peserta didik itu berupa apa gitu Bapak Ibu ya. Apakah uraian, pilihan ganda, menjodohkan ya Bapak Ibu, atau apalagi Bapak Ibu, benar salah. Nah gitu Bapak Ibu ya. Ini bentuknya mau seperti apa? Oke, sesuai dengan literatur juga. Nah, ini saya memunculkan misalkan dari sini. Ini yang sudah saya ini ya. Kalau nggak salah kemarin sudah dimunculkan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini pengetahuan. Nah, soal pilihan ganda, uraian, benar salah, menjodohkan, ataupun tes lisan, mangga kalau Bapak Ibu memungkinkan, atau penugasan ya, penugasan. Ini penugasan di sini memang kebanyakan menggunakan bukan proyek ya, maaf, ini proyek itu masuknya ke sini ke keterampilan dalam menyelesaikan sebuah proyek yang diberikan dalam jangka waktu tertentu, itu proyek ya, nanti hubungannya dengan keterampilan.
Maksudnya mungkin ini penugasan adalah penugasan yang bersifat konten saat itu diberikan, gitu ya. Kalau project itu bedanya adalah hari itu disampaikan secara utuh dulu semuanya untuk nanti menjadi sebuah project di pertemuan pertemuan 3 misalkan, atau pertemuan 4 misalkan tadi ya, keterampilan kalian harus mempertunjukkan atau mempertontonkan misalkan bagaimana kalian mempraktekkan teknik dasar dribbling sampai dengan stop passing dan shooting misalkan, tetapi kalian harus mengadopsi gaya-gaya para bintang sepak bola. Nah, nanti wajib ditontonkan pada pertemuan ke-3 misalkan. Nah, jadi di awal itu sudah ditentukan proyeknya itu, gitu. Nah, baru di saat pertemuan 1, pertemuan 2, itu hanya mengulas sejauh mana mereka itu sudah mempelajari apapun yang diinstruksikan untuk pertunjukan proyek. Itu ya. Tapi kalau maksud penugasan dan proyek di sini adalah hari itu disampaikan materi, gitu ya, dan diberikan tugas untuk diselesaikan misalkan dan dikumpulkan besok misalkan. Nah, itu penugasan sifatnya, tapi dengan dengan syarat itu sudah diberikan dulu materi yang dibutuhkan, gitu ya. Itu bedanya. Di sini nanti ada pertanyaan kenapa ini ada project atau ada PR, di sini ada project ya. Jadi maksud project di sini adalah project apabila mata pelajaran pengetahuan biasanya ya Bapak Ibu. Nah, itu biasanya akan diberikan penugasan berupa project misalkan seperti itu. Tapi kalau kita makan berbicaranya keterampilan mah langsung di sini ya. Oke, ini Bapak Ibu ya. Jadi pengetahuan itu ada tes tulis, tes lisan, atau penugasan. Nah, ini yang tadi dimunculkan dalam ini ya. Jadi bentuknya mau berupa apa ya? Bentuknya mau berupa uraian atau pilihan ganda menjawabkan benar salah gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, mohon maaf saya lupa sebelum nyambung ke sini, karena di bawah dari langkah-langkah pembelajaran kan ada penilaian ya Bapak Ibu. Saya lupa nih. Ini maksudnya Bapak Ibu. Ini lupa. Jadi ini ada penilaian dulu, tapi penilaiannya hanya berupa memunculkan teknik penilaian yang dilakukan. Contoh ini sikap, ini menggunakan pengamatan misalkan. Ini terlampir ya ininya, formatnya. Pengetahuan, tuh menggunakan penugasan dalam bentuk tes tertulis LKPD. Ya. Keterampilan, misalkan tes praktik. Misalkan tes praktik atau tes praktik pada sesuai LKPD misalkan ya. Misalkan Bapak Ibu ingin menggunakan LKPD misalkan ya. Kalau misalkan enggak, berarti menggunakan tes praktik sudah bisa. Ya, gitu ya. Nah, baru nanti akan nyambung dengan penilaian di bawah gitu. Ini. Nah, ini lembar kerjanya peserta didik Bapak Ibu. Jadi lembar kerja peserta didik ini untuk meng-guide mereka harus melakukan apa gitu. Dan nanti sebagai bahan untuk diskusi dan output, nah nanti di penilaian yang tadi dimunculkan dalam LKPD ini gitu untuk dikerjakan. Ya, nanti nyambung dengan itu. Ini dulu, satu-satu dulu. Oke, ini karena berbicara penilaian. Tadi ya, jadi bentuk soalnya ini adalah uraian pilihan ganda. Nah, yang kita gunakan adalah ini. Ya, kita gunakan adalah ini. Nah, Bapak Ibu misalkan karena saya itu jumlah soalnya hanya 2, Bapak Ibu sudah 2 berarti. Gitu ya. Kecuali kalau Bapak Ibu pilihan ganda, jumlah soalnya ada berapa? Misalkan 10. Silahkan. Berarti tergantung
Bapak Ibu nanti dalam menyusun instrumen pengetahuan. Pak, ini kenapa 2 bisa nggak lebih dari 2? Bisa, gitu ya. Pak, bisa nggak hanya 1? Nggak bisa. Kenapa coba? Ada yang bisa tahu? Karena di IPK-nya 2 minimal. IPK dan tujuan itu 2 kompetensi yang akan kita ukur, gitu. Jadi